Padahal kebiasaan orang Padang itu, orang Minang itu bertengkar. Bertengkar secara akademis, bertengkar secara pikiran. Nanti satu waktu akan ada pasal bahwa setiap orang atau barang siapa yang membuat pantun dan berefek kegaduhan kena pidana. Begitu jadinya nantinya. Karena itu pasal-pasal yang memang dipersiapkan untuk menghalangi orang memberi kritik gitu. Jadi teman-teman semua, kita sekarang ada dalam situasi semacam itu. Situasi yang membuat kita berpikir apa harapan kita ke depan. Tapi tentu sebagai insan yang menginginkan agar sebuah politik ini dihasilkan ulang berdasarkan paham demokrasi yang benar, maka saya menuntut presidential threshold itu dibuat nol. Bukan nol sebetulnya. Nihil, nggak boleh ada. Tapi kemudian orang protes. Itu berarti saudara Rocky Gerung dan teman-temannya menginginkan ada kekacauan di republik ini. Loh kenapa? Dan kalau nol kan artinya semua orang bisa jadi presiden. Dan memang konstitusi kita bilang setiap warga negara berhak dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden. Apa salahnya itu? Konstitusi bilang memangnya boleh presiden siapa aja tuh. Semua kita bisa jadi presiden. Bukan cuma yang 20%. Oh kalau begitu nanti akan ada ribuan presiden dong. Ya nggak ada lah ribuan presiden. Yang paling dulu kita punya 5 pasangan presiden biasa-biasa aja tuh. Bahkan awal reformasi ada 9 kali pasangan presiden biasa aja. Tapi kan itu ongkosnya makin banyak Pak. Kenapa? Nanti berapa kali pemilu? Cuma 2 hari. Pemilihan pertama yang 1000 itu, pemilihan kedua tinggal 2 orang. Nomor 1, nomor 2. Secara teknis susah, bikin aja pemilihan digital. Semua orang sekarang punya smartphone, apa susahnya tuh? Jadi terlihat bagaimana orang menghalangi perintah konstitusi hanya karena kecemasan-kecemasan pragmatik. Kan? Itu soalnya. Padahal jelas-jelas konstitusi tidak memberi izin pada DPR untuk menafsirkan pasal tentang pemilihan presiden itu dengan dalil open legal policy. Tapi Mahkamah Konstitusi justru pakai itu tuh. Dan Anda bayangkan dibatalkan terus. Lalu kita tanya, kalau begitu apa yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kalau saya maju dianggap nggak punya legal standing. Kalau partai maju juga nggak ada legal standing. DPD lewat Pak Lanyala maju nggak ada legal standing. Lalu apa legal standing yang memungkinkan kita duel argumen di ruang sidang Mahkamah Konstitusi tentang kuota threshold 20% itu? Dia juga nggak bisa jawab. Dia mengalami gagal pikir. Gagal mencerna buah demokrasi itu. Dalam ilmu kedokteran, gangguan pencernaan itu namanya konstipasi. Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Konstipasi itu. Geden aja, nggak bisa buang air besar, anak gangguan. Kita ucapkan itu dalam upaya untuk, hey, Anda diminta untuk menghalangi mereka yang akan mendagangkan demokrasi. Sekarang dia jadi pedagang demokrasi itu. Karena 20% itu tetap adalah mainan oligarki. Saya berkali-kali terangkan itu tempat oligarki beternak polisi itu 20%. Dan kita nggak mau diternakkan oleh oligarki. Karena akal sehat kita mengatakan bahwa kompetisi yang fair itu datang dari prinsip garis start yang sama. Bukan orang yang udah punya 20% buat start. Apalagi tiket itu tiket lama. Jadi bayangkan misalnya, PDIP misalnya. PDIP punya berapa suara sekarang? Juga nggak nyampe 20%, 19,3%. Tapi nanti ya dibulatin aja ke 20. Kenapa nggak dibulatin ke 19? Oke, katakanlah dikalkulasi, oke dibulatin ke 20%. 2019 nilainya 20%. Rupiah 2019 nilainya 12.000. Sekarang rupiah 16.000, inflasi. Demikian juga tiket politik partai-partai yang mengklaim punya threshold juga udah mengalami inflasi. Memangnya kalau pemilihan sekarang masih 20%. Mungkin aja jadi 40%, mungkin, tapi mungkin juga jadi 2%. Karena PDIP kasus korupsinya banyak betul.
Jadi bagaimana mungkin memakai tiket lama untuk masuk nonton film baru, kan itu namanya pakai calo namanya tuh. Tiket palsu, kan nggak boleh. Kalau memang mau diuji bahwa perlu threshold, oke, sama-sama kita buktikan bahwa kita mampu untuk menerobos pemilu 2024. Jangan pakai 2019. Kan rakyat yang memilih sebuah partai di 2019 menganggap partai itu bersih supaya tetap dipilih. Tapi kalau partainya busuk kan nggak mungkin nilainya sama. Sama seperti kasus Demokrat dulu. Yang dari 30% Partai Demokrat dapat, akhirnya drop sampai tinggal 4% karena korupsi itu. Kan nggak masuk akal kita pakai threshold 30% itu, pada akhirnya SBY tinggal dapat 4% tuh. Dihukum oleh rakyat. Tapi kemudian Partai Demokrat membenah diri itu, membiarkan kader-kadernya di penjara. Sekarang Partai Demokrat naik pelan-pelan jadi 12%. Jadi nggak mungkin tiket itu sama dengan pemilihan sebelumnya. Itu yang kita mau dalilkan pada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ingin supaya kalau teman Muhammadiyah sudah tahu semuanya ingin 0%, itu ya, bicara di semua Muhammadiyah. Karena ada otak mampu melihat bahaya kalau demokrasi itu dikendalikan dengan fasilitas threshold itu. Jadi itu yang saya sebut kedaruratan politik terletak pada kasus 20%. Kedaruratan ekonomi terletak pada inflasi yang hari ini kita nggak tahu bagaimana cara pemerintah mengatasi inflasi. Apalagi ada perang di Ukraina itu, sehingga dolar Amerika diperlukan untuk membiayai perang itu. Itu artinya Amerika sangat butuh likuiditas, maka dia akan sedot dolar sedunia itu pindah kembali ke Amerika. Dengan cara apa? Naikkan suku bunga di Amerika. Dolarnya pindah ke sana. Sekarang apa dilemanya bagi Indonesia? Kalau Indonesia tidak ikut menaikkan suku bunganya, maka rupiah akan jatuh. Rupiah bisa jadi 17-20 ribu. Maka inflasi terjadi. Sebaliknya, kalau Indonesia tetap mempertahankan, maka kredit konsumsi bunganya jadi tinggi. Jadi itu dilema yang mesti diputuskan oleh Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi nggak bisa putuskan itu. Karena bukan itu yang jadi kecemasan Presiden Jokowi, bukan ekonomi yang jadi kecemasan. Yang jadi kecemasan adalah dia cemas kalau dia nggak meninggalkan legasi, yaitu ibu kota baru yang nilai investasinya 400 triliun. Realnya begitu. Tapi kalau dihitung ulang mungkin udah 800 triliun. Sama dengan investasi di semua sektor yang dianggap industri strategis.